Selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat GPIB di mana saja berada. Jumpa lagi dalam program Night Call bersama saya Pendeta Hilda Mona Pariuri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Bondowoso. Malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, ketika kami hendak beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi bahan perenungan bagi kami ketika sepanjang hari ini Tuhan, kami telah melakukan aktivitas kerja pelayanan kami. Kami yakin firman ini menjadi kekuatan untuk kelelahan kami saat ini, tetapi sekaligus menjadi pedoman dan tuntunan bagi kami. Tolonglah kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, supaya firman ini sungguh-sungguh kami pahami dalam kuasa-Mu Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita dari Amsal pasal 11. Kitab Amsal pasal 11 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan baca untuk kita. Seperti anting-anting emas di moncong babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak berbudi. Keinginan orang benar hanyalah yang baik, harapan orang fasik hanyalah murka. Ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum akan dikutuki orang, tetapi berkat turun atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan akan disenangi orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mengandalkan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, terlebih lagi orang fasik dan orang berdosa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, sahabat GPIB, untuk memahami bacaan firman Tuhan saat ini, saya mau menyampaikan pokok pikiran atau intisari kitab Amsal yang dapat kita temukan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Bunyi ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-7 kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, sahabat GPIB, penulis kitab Amsal ketika hendak memberikan penjelasan atau gambaran tentang apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dia selalu melakukan pembedaan dan juga perbandingan antara cara hidup orang benar dan cara hidup orang fasik. Jadi orang benar dan orang fasik selalu kemudian dijadikan sebagai bahan pembeda, tetapi sekaligus bahan perbandingan untuk penulis kitab Amsal menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat GPIB, dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, cara hidup orang benar dan cara hidup orang fasik itu kemudian dimunculkan. Dan saya mengajak kita untuk melihatnya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh orang fasik dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Menurut si pengamsal, penulis kitab Amsal,
Orang fasik adalah mereka yang mementingkan penampilan atau penampakan luar semata. Cantik, ganteng, menawan, hal-hal yang kemudian membuat mata ketika dipandang enak, pandangan yang hanya berasal dari luar, sesuatu yang bisa dilihat dari luar, penampakan dari luar, ya, itu menjadi konsentrasi orang fasik. Bahwa hal-hal yang sifatnya prinsip mengenai takut akan Tuhan diabaikan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kecenderungan cara hidup orang fasik adalah mementingkan diri sendiri. Ya, kekayaan, bahkan disebutkan ya dalam ayat yang ke-28, siapa mengandalkan kekayaannya akan jatuh. Ini menjadi catatan bahwa orang fasik selalu mengandalkan kekayaan, selalu mengandalkan akan dirinya yang kuat. Ya. Jadi tidak hanya penampilan dari luar, tetapi ada gambaran lain juga bahwa orang fasik adalah mereka yang mengandalkan diri sendiri, tidak mau bergantung pada Tuhan, mengandalkan kekayaan mereka. Berbeda ketika penulis kitab Amsal memberikan penjelasan tentang cara hidup orang benar. Kalau orang benar, berdasarkan bacaan firman Tuhan kita saat ini, diberikan penjelasan bahwa mereka yang kemudian berakal budi, tidak hanya mementingkan penampilan dari luar, tetapi sesuatu yang lahir dari dalam. Ya, takut akan Tuhan yang dimaksudkan dengan hikmat yang diperoleh dari Tuhan, hikmat yang berasal dari Tuhan, itu mereka miliki. Tidak hanya itu, dalam ayat yang ke-24 dan ke-25 pun juga menyebutkan orang benar adalah mereka yang penuh dengan kemurahan hati. Mereka siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Begitupun juga dalam ayat yang ke-27 menyebutkan orang benar adalah mereka yang senang mengejar akan kebaikan. Nah, ini berarti Bapak Ibu bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok yang digambarkan oleh penulis kitab Amsal tentang orang benar dan orang fasik. Lalu ketika demikian adanya pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu sahabat GPIB. Kira-kira saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat GPIB seringkali ada di posisi mana? Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita selalu ada di posisi menjadi orang fasik. Kenapa demikian? Karena kadangkala yang kita lakukan adalah mementingkan penampilan dari luar, mementingkan penampakan dari luar, lalu hikmat Tuhan yang dapat memampukan kita menjadi pribadi yang berakal budi, murah hati, mengejar kebaikan, jujur, dan lain sebagainya, kurang begitu nampak dalam diri kita. Mengapa? Karena kalau kemudian kita sudah mementingkan penampakan dari luar supaya orang melihat kita baik, ya, kita melakukan sesuatu ya yang hanya dari luar saja supaya orang melihat kita mungkin murah hati, manusia yang memandang kita, ya. Tanpa kita sadari, hikmat itulah kemudian yang kita tenggelamkan sendiri oleh sikap, perkataan, dan perilaku kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat GPIB, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa mengejar akan pujian dunia ini, mengejar pujian manusia, akan ada dalam kesia-siaan. Mengapa? Karena tidak akan pernah selesai. Kita akan selalu berusaha bagaimana supaya kita dipuji manusia. Kita akan selalu berusaha bagaimana supaya orang memandang saya ini luar biasa. Orang memandang kita ini sungguh sangat hebat. Ya. Pada akhirnya kita tenggelam dan kita sibuk hanya pada hal-hal luar semata. Sementara hal-hal prinsip yang berkaitan dengan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan itu kita abaikan. Baik ketika kita bicara dalam hidup keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan juga dalam tugas pelayanan kita bersama di jemaat Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang baru untuk saya dan Bapak Ibu saudara sahabat GPIB, supaya ketika kita bangun di pagi hari kita punya harapan, kita punya komitmen untuk menjadi orang benar yang tidak hanya sibuk mencari pujian manusia, tetapi belajar untuk sibuk menjadi pribadi yang mengejar kebaikan berdasarkan hikmat yang kita terima dari Tuhan. Menjadi pribadi yang berakal budi, menjadi pribadi yang murah hati. Kita sudah diberkati, maka kita siap untuk menjadi berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu malam hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi setiap anak-anak Tuhan yang selalu mau hidup dalam kebenaran, yang selalu mau hidup menjadi orang benar, yang mengejar akan kebaikan, yang berakal budi, murah hati, dan yang mau dituntun dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah malam hari ini ketika kami hendak beristirahat. Kiranya dalam pertolongan Tuhan hari besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, untuk menyambut berkat Tuhan di hari besok, tetapi sekaligus kami dimampukan melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.